Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal apa ya? Kalau beli motor, enaknya beli motor apa sih? Kalau dulu mungkin ada apa ya? Pengklasifikasian. Ya. Jadi motor matic nggak bisa dipakai sebagai pembandingnya motor laki, motor sport, nggak bisa dibandingkan dengan motor bebek, termasuk bebek sport. Katanya kelasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak relevan ya, karena ya memang namanya beli motor ya sesuai kemampuan biasanya, bukan sesuai klasifikasi. Kalau beli motor sesuai klasifikasi itu cuma berlaku untuk orang yang duwe akeh banget ya. Jadi ingin punya satu-satu gitu ya. Oh, kategori motor Matic Maxi, kategori motor Matic kecil, kategori motor laki CC kecil, motor laki CC besar. Untuk mereka mungkin itu wajar ya, dibagi per kelas-kelas gitu. Jadi kalau sampai ada yang mengetawakan beli Verza kok dibanding-bandingkan dengan Vario, nah itu termasuk orang yang sultan ya, duwe akeh. Lek tuku motor, tuku sepeda motor milih sing durung duwe. Tentu ya kita juga enggak menyertakan selera merek ya. Karena ada yang harus Honda, ada yang harus Yamaha. Karena kalau sudah pakai kata harus gitu wis gelap mata ya. Mau selerane koyo apa wis ana iku ya iku. Enggak akan cari pilihan yang lain. Jadi kita bicara yang bebas dari merek ya. Merek itu berhubungan dengan lebih ke reliabilitas. Kalau soal lain-lain itu tergantung tipe. Karena biasanya pabrikan mengeluarkan, oh tipe ini tipe boros, oh tipe ini tipe irit. Jadi kita ya perlu milih. Cuma sayangnya pabrikan sekarang makin makin generik. Jadi akhirnya dapat yang iritnya nggak irit, powernya juga nggak powerful. Jadi separuh Pak. Secara garis besar memang kalau motor cc-nya besar, tenaganya besar. Tentu ada yang ini walau kapasitasnya segini tenaganya lebih besar. Ada juga yang kapasitas segini kalau tenaga nih. Nah, anehnya kalau soal irit ya, itu nggak mesti ya. Irit itu kayaknya lebih tergantung dari kondisi berkendaranya. Kalau misal kondisi berkendara sama, yang berikutnya itu bukan dari kapasitas mesin, tapi dari gimana tuningnya pabrikan. Karena ada yang misalnya 110 boros, ada yang 150 irit. Dan ini juga berkaitan dengan merek tentunya ya. Karena ada merek yang kalau motornya sudah tua boros, ada merek yang motornya sudah tua tetap irit. Ini lagi-lagi tergantung pada tuning. Jadi bukan dari kapasitas mesin atau apalah. Dan tentu mungkin ada kecenderungan, oh merek ini boros, oh merek ini irit. Itu biasanya kecenderungannya dari modifikasi.
Motor tentu jadi boros kalau pakai knalpot racing open filter walau ECU-nya dibuat standar. Karena ya memang ngejar tarikan atas, yang tarikan bawah otomatis bagian irit-iritnya ya jeblok. Padahal ya sebenarnya kalau dari sisi performa itu ngejarnya ya dari yang kepake lah. Kalau motornya dipakai pelan ya tenaga waktu pelan itu dibuat gede. Kalau motor sering dipakai di atas 200 120 ya modifnya diarahkan ke kecepatan di atas 120, disesuaikan lah. Tapi secara umum irit boros itu ada kok ya, 110 cc lebih boros dari 150. Contoh nih NMAX 155. Ini kalau mau irit penulis bisa dapat 50 km per liter ya. Bisa. Penulis juga kalau naik Honda Beat ya bisa dapat boros. Bisa berapa? 30 km per liter atau 35 km per liter itu bisa. Padahal tenaga ya tentu lebih menang NMAX ini ya. Tapi itu ya penulis rasakan lah. Ini penulis membandingkannya rupiahnya ya, bukan angka mileage indikatornya ya. Seminggu berapa rupiah untuk pemakaian ini, seminggu berapa rupiah untuk pemakaian ini. Waduh, banyak truk balik dan ya nutupi jalan. Nggak ada harapan bisa lolos ya. Ya moga-moga lah nggak macet. Kita juga bisa merentangkan pilihan ke motor lagi juga. Motor lagi harusnya itu lebih irit, tapi ya karena di Indonesia ini motor lagi lebih kejar performa, jadinya motor lagi itu lebih boros. Jadi motor lagi sekarang kan kebanyakan 4 valve kan ya, mau yang Suzuki, mau yang Yamaha, mau yang Honda 4 valve ya. Jadi boros motor lagi itu, termasuk bebek sport juga. Sementara itu motor laki yang irit cenderung nggak laku. Motor laki irit contohnya ya yang SOHC kayak Verza, kayak Bison gitu ya, nggak laku ya, entah mengapa. Jadinya yang terjadi adalah orang itu dapat irit untuk motor bebek yang 2 valve. Jadi kalau Yamaha apa saiki jenenge? Krypton masih ada nggak? Yamaha apa sing motor bebek sekarang yang baru? Terus kalau Honda sih Honda Revo ya. Honda Revo sama Supra ya, Supra X125. Cek ono nggak? Kalau sing paling iritnya malah justru yang Supra X125 ya. Aneh kan ya? 125 cc malah lebih irit daripada yang Revo. Kalau lihat dari testimoni malah seperti itu. Bisa apa jenenge? 1:70 gitu ya ceritane. Ini tentu nggak eco riding ya, biasa, kendaraan biasa. Jadi justru yang istimewa itu yang Supra X125 kalau ingin iritnya. Tapi ya lagi-lagi kurang begitu populer sih motor bebek. Ya itu tadi, karena ngejar irit. Motor kalau ngejar irit di Indonesia kurang begitu populer. Sebenarnya ya kalau kita pakai acuannya dilebarkan ya, nggak cuma di motor baru, ada opsi lain seperti misalnya Suzuki Smash.
Entah masih ada yang baru nggak Suzuki Smash itu, penulis nggak tahu, nggak pernah lihat yang model baru. Mungkin itu apa, Suzuki Shooter ya, tapi Suzuki Shooter wis kalau abane sama sekali ya, nggak ada kedengaran isunya sama sekali ya. Jadi ya nggak tahu lah. Jadi kalau pengen irit sih, sebenarnya yang paling irit ya Suzuki Smash model masalah ini. Kalau opsi lain yang murah motor baru ya Suzuki Next 2 itu irit. Kalau yang versi Yamaha-nya sebenarnya sih versi Yamaha Mio M3 versi Yamaha yang 125 cc itu sekarang lebih difokuskan ke irit daripada ke power. Jadi untuk untuk performance banding irit, Yamaha mesin 125 cc itu yang blue core-an itu termasuk yang terbaik. Secara tenaga lebih kuat, secara itu lebih irit juga, karena ya mesinnya 125 cc tapi nggak difokuskan tenaga, fokus irit. Kalau fokus irit karena 125 cc tenaganya tetap lebih gede daripada yang 110, karena ya kalau zaman dulu cc gede itu bisa kok dibuat ngirit, karena yaitu SOHC, fokusnya ambil tenaga di RPM rendah. Dan tentu kalau jalan di RPM rendah tenaga gede ya bisa dapat irit, terutama kalau rasio giginya sudah bisa dibuat rasio gigi tinggi. Cuma entah mengapa zaman motor masa lalu ya rasio giginya dibuat rendah sekali, mungkin karena untuk ngejar istilahnya raja tanjakan ya, demi untuk gelar raja tanjakan yang RPM tingginya dikorbankan. Jadi kalau naik motor masa lalu yang 150 cc seringnya itu ngeden karena nggak punya top speed, gereng, tenaga berlebih tapi nggak lari ya, rasio giginya yang salah menurut penulis gitu. Giringnya juga giring termasuk short ya. Jadi kalau pengen irit, opsinya yang jelas motor lagi dihindari, karena motor lagi yang sekarang kebanyakan itu fokus ke performa. Kalau untuk Yamaha sekarang nggak ada Bison lagi, jadi ya performa semua, mau yang Vision R15, mau yang apa namanya WR 155 apa XSR 155. Untuk motor maticnya, nah ini ya yang unik, tergantung tipe. Aerox itu cenderung lebih irit daripada NMAX, jadi dapat 55 km per liter itu enteng ya. Kalau NMAX betul-betul standar ini susah dapat segitu. Dan beda tahun ya, contoh NMAX Old ya, yang bentuk wajahnya masih belum berubah banyak, itu lebih boros ya daripada yang versi baru. Tapi itu juga versi tarikannya juga beda. Yang versi NMAX Old itu nyentai garang banget. Jadi kalau pingin motor garang banget tarikannya, akselerasi nih NMAX Old itu yang. Kalau yang NMAX New halus tapi ya itu lebih irit. Kalau yang PCX dari cerita temen sih sebaliknya. PCX 150 itu modelnya halus ya, modelnya kayak NMAX New, kayak gak ono tenaganya di bawah, makin tinggi RPM makin halus.
Jadi kalau soal iritan PCX 150, nah, ya silakan kalau nggak setuju di komen ya. Tapi yang 160 sifatnya beda. Yang 160 sifatnya garang, sifatnya wis golek tenaga. Tarikan bawahnya mantep banget ya, ya bisa dilihat di video gitu ya. Akselerasi di kecepatan 50 itu mantap banget ya, entahlah pakai metode apa, tapi kompresinya lebih tinggi itu membantu. Cuma distribusi tenaga itu tetap tergantung sama tuning macam-macam ya, entah CVT nya, aliran udaranya, knalpotnya, banyak faktor. Tapi ya tentu bobot kendaraan itu penting. Kalau ingin irit, cari yang ringan lah. Jadi contoh Vario itu lebih irit daripada PCX ya, karena lebih ringan. Kalau mau bicara soal utilitas ya kita cuma bisa bicara soal kapasitas bagasi. Nah, kalau soal kapasitas bagasi pilihannya sedikit. Tentu kalau sudah kapasitas bagasi kita bisanya pilih yang tangki bensinnya di depan atau di tengah. Yang tangki bensin depan ya contohnya kayak yang apa? Vino Grande itu ya, Vino yang terbaru, juga termasuk NMAX ini, termasuk Aerox Aerox PCX 150, Honda ADV. Kalau besar itu tentu relatif ya. Ada yang cetek, ada yang dalam, kurang lebar. Yang jelas motor BBS Sport dan motor laki itu nggak termasuk, karena bagasi ya super minim ya, disediakan banyak. Akomodasi lain mungkin untuk penumpang. Nah, kalau untuk penumpang nyarinya yang nggak terlalu lebar, tetap agak bermasalah sih ya, karena motor-motor sekarang yang motor laki itu terlalu menjulang tinggi untuk tempat duduk penumpangnya. Untuk yang motor Matic Maxi terlalu lebar ya, jadi penumpang itu dipaksa mekang-mekang. Entah mengapa Pak, seleranya seperti itu, padahal butuhnya yang yang bisa bisa penumpang enak, depan juga enak, model kayak joknya GL gitu ya, kayak joknya Bajaj yang dulu masuk Indonesia, jok rata. Tapi ya mau bagaimana lagi, kondisi Indonesia seperti itu. Jok rata itu cuma bisa didapatkan di misalnya Lexi, Scoopy, terus sama motor bebek. Mungkin malah lebih mending beli motor trail gitu ya, kalau untuk boncengan. Tapi motor trail itu enggak didesain ada pegangan tangan ya, itu yang susah. Entah mengapa ya, trennya kok jok susun, padahal untuk penumpang enaknya jok datang. Karena ya entah mengapa kok seakan-akan dianggap kalau joknya enggak susun itu enggak sporty. Ya namanya pabrikan Jepang sekarang sudah nggak begitu pinter ya, nggak begitu pinter desain motor. Apa lagi, kalau untuk soal kenyamanan agak susah juga ya, karena yang motor bebek itu terganggu sama kalibrasi rantai itu jadi salah satu bagian yang bikin nggak nyaman.
Dari sisi suspensi sih untuk yang depan biasanya oke. Yang belakang itu yang sering bermasalah ya, terutama karena desain Jepang sih ya, single action, dia cuma searah. Kalau jalannya amburadul mentok. Kalau dibuat bablas oblong, nggak ada hambatan, sprek-sprek dipakai kencang nggak stabil, ayun-ayun, resiko jatuh atau minim, bani jadi kayak ngerem. Kalau yang soal suspensi kenyamanan ya terpaksa modif ya kalau yang belakang. Kalau yang depan ya setiap kali saisone. Kalau untuk apa jenenge jok ya memang ada kecenderungan kalau maxi itu lebih nyaman. Yang kelas-kelas rendah kalau ya sebenarnya termasuk mahal juga, nah, kayak Vario, kayak Beat, Mio seringnya jok tipis. Motor baru kalau untuk motor matic yang joknya tebel harga murah ya rasanya cuma ya Next 2 ya, tapi ya sekarang ini dealer Suzuki makin langka, entah apa bisa masih tetap dapatkan tuh ya. Kalau beli motor ya pingin irit, bebas perawatan, nyaman, pilihannya maxi terus kemudian dimodif, karena yang 110 juga nggak terlalu beda banyak ya. Jadi yang maxi pun nggak boros-boros banget lah dibandingkan yang 110 cc. Iya, karena itu tadi ya desainnya. Kalau pingin yang murah ya pilihannya cuma di Suzuki Next 2 itu aja kayaknya, karena yang lain-lain itu sudah nggak murah walau kecil. Scoopy itu termasuk mahal. Apa maneh punya Yamaha itu yang Pasio sama Vino Grand ya, itu kan ya wis kelas mahal juga. Vario itu juga sudah mahal sekarang. Pengen motor bebek sport kayak MX King, kayak Sonic, kayak Satria itu juga sekarang sudah mahal. Walau mungkin tenaga nggak sebesar motor lagi, dari sisi bobotnya sudah sangat membantu lah ya. Kalau ingin motor yang kecil enak dibawa kemana-mana, motor bebek sport itu ya bisa jadi pilihan. Dari sisi irit masih lebih irit daripada yang motor lagi. Mungkin karena yang motor bebek sport itu didesain nggak terlalu tinggi ya RPM-nya ya, masih ada kepikiran untuk fuel ekonominya juga. Motor lagi ya carinya kalau mau cari motor untuk kencang, bukan untuk kalau mau pelan-pelan. Kalau mau pelan-pelan ya lebih banyak kesisanya ya. Kalau pengen yang lebih ngenes, cari irit pokok iso ditumbaki harga murah ya ada pilihan motor bebek. Tapi ya biasanya karena desainnya kayak gitu, rantai jadi sumber utama, enggak nyaman dan jadi ribet perawatannya. Kalau motor matic belt itu bisa berapa, 25.000 km. Kalau di motor bebek rantai paling tiap 5.000 atau bahkan 2.000 km, tergantung dari ya seberapa keawaman mekaniknya ya. Kalau beli motor bekas, penulis entah mengapa ya kaget orang kok beli Supra ya, Supra Fit. Emang sih murah, 3,5 juta. Cuma kalau mau cari irit nggak bisa ya beli motor Supra itu. Supra itu boros.
mending Krypton, mending Smash, bahkan Shogun pun lebih lumayan ya daripada Supra Fit. Vega juga oke juga ya, banyak sih motor PP yang jauh lebih lumayan daripada Supra Fit, mayoritas lebih oke. Supra Fit itu selain tenaganya lemah, borosnya sebenarnya nggak bisa dimaklumi kalau misalnya tenaganya gede. Nah ini tenaga boros, lemot lagi, berlipat-lipat lah. Apalagi Supra Fit termasuk yang sudah sudah termasuk cepat rusak ya, butuh maintenance banyak ya kalau Supra itu. Daripada Supra Fit mending Supra X lah yang bekas, itu biasanya kualitasnya masih oke ya, selama ya olinya nggak dipaksa pakai oli dealer. Kalau Kawasaki ZX itu juga katanya irit, tenaganya gede. Kalau yang atlet itu ya anggap motor bebek normal lah, jangan disamakan Satria. Tapi entah masih ada dealernya apa enggak. Mungkin bakal sulit komponen nih ya, sama seperti kalau beli Smash ya. Kalau Supra Fit emang komponen di mana-mana, nggak ada yang ori ya, yang bekas, yang KW banyak, karena ya yang pakai banyak. Kalau motor metik bekas, Yamaha itu bakal kena boros ya kalau motor metik. Honda Beat Vario ya sebenarnya juga sama. Kalau penulis sih ya cenderung kayak Spin, Address, Skywave bahkan ya, tapi ya kembali lagi spare part susah ya. Tapi pilihan sekarang terus terang agak sulit ya kalau mau cari motor matic yang oke gitu ya. Model oke banyak, yang kondisi oke yang susah. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.